Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang pelaksanaan PPG di dalam jabatan tahun 2023 ini. Nah, seperti apa informasinya akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Akan tapi untuk video kali ini saya akan lebih mengutamakan untuk yang konfirmasi kesediaan kategori A. Seperti apa kategori A, saya juga akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDDIBA Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Sebelum saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu terkonfirmasi atau Bapak Ibu bisa konfirmasi untuk PPG dalam jabatan tahun 2023 ini, saya akan menginformasikan apa saja sasaran yang diutamakan pada proses PPG di sini. Nah, di sini saya sudah memiliki paparan bahwasanya untuk sasaran data nantinya adalah NIK yang valid, kemudian memiliki NUPTK, belum bersertifikasi, status aktif sebagai guru ataupun guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya, nah setinggi-tingginya 58 tahun per 31 Desember tahun 2023, dan tentunya harus tercatat pada Dapodik, dan yang ketujuh terakhir adalah terundang sebagai sasaran PPG tahun 2023 berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat PPG. Seperti itu untuk sasaran datanya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa atau sudah memenuhi ketujuh kriteria ini, saya yakin Bapak Ibu bisa terundang. Akan tapi juga ada yang sebagian memang tidak terundang Bapak Ibu. Nah, tentunya pasti pada poin ketujuh ini juga dipastikan. Nah, pada poin ketujuh ini terundang atau tidak. Kita langsung pada tahap berikutnya, yaitu yang menjadi sasaran saat ini pada tahun 2023 ini ada dua kategori, yaitu kategori A dan kategori B. Nah, seperti apa untuk kategori A, kemudian seperti apa untuk kategori B, dilihat Bapak Ibu perbedaannya. Untuk kategori A, bahwasanya untuk kriterianya itu adalah sudah pernah melakukan registrasi dan verbal, belum mengikuti ataupun lulus seleksi akademik. Jadi ini untuk kategori A. Ada yang bertanya, Mas, misalnya saya telah pernah mengikuti pretest PPG dan tidak lulus, masuk kategori mana? Otomatis yang B. Nah, kategori B ini adalah memenuhi prasyarat sesuai data Dapodik dan belum pernah registrasi seleksi administrasi. Jadi misalnya Bapak Ibu belum pernah sama sekali masuk pada seleksi administrasi, maka Bapak Ibu masuk ke kategori B. Nah, sedangkan kategori A tersebut sudah pernah melakukan registrasi dan verbal, belum mengikuti lulus seleksi akademik. Nah, B memenuhi prasyarat sesuai dengan Dapodik, belum pernah registrasi seleksi administrasi. Kemudian registrasi konfirmasi bidang studi PPG, kemudian ini registrasi baru. Jadi ini yang baru itu kategori B Bapak Ibu. Seleksi administrasinya bagaimana? Seleksi administrasi ulang apabila mengubah bidang studi dari yang sebelumnya. Kemudian perbedaannya untuk kategori B adalah mengikuti seleksi administrasi. Jadi untuk seleksi administrasinya bagi yang kategori A di sini itu tidak perlu melakukan seleksi ulang. Nah, akan tapi jika mengubah bidang studi yang sebelumnya, maka Bapak Ibu itu bisa mengikuti untuk seleksi administrasi. Jadi mengikuti seleksi administrasi ulang seperti itu. Sedangkan kategori B itu mengikuti seleksi administrasi Bapak Ibu. Dan cut off-nya di sini adalah per 12 Mei 2023. Jadi datanya itu per cut off 12 Mei tahun 2023 sesuai dengan surat edaran sebelumnya. Nah, di sini registrasi seleksi administrasi. Bagaimana langkah untuk seleksi registrasi administrasi? Nah, di sini saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, Bapak Ibu bisa buka ppg.kemdikbud.go.id atau buka SIM PKB Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya membuka SIM PKB, di sini akan muncul PPG dalam jabatan. Nah, Bapak Ibu bisa pilih portal yang ini, PPG di dalam jabatan. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu masuk pada program di SIM PKB juga nantinya, sudah masuk di akunnya, maka Bapak Ibu bisa pilih yang PPG di dalam jabatan di sini. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian selanjutnya di sini ketika kategori A, Bapak Ibu misalnya masuk pada kategori A, maka Bapak Ibu akan muncul notifikasi seperti ini.
Jadi kita lihat saja notifikasinya. Pengumuman kandidat PPG di dalam jabatan. Anda telah lulus seleksi administrasi pada tahun 2022. Klik tombol konfirmasi PPG di dalam jabatan untuk melanjutkan proses PPG Anda di tahun 2023. Selanjutnya silakan menunggu jadwal konfirmasi pendaftaran dibuka. Waktu konfirmasi pendaftaran, nah di sini ada tanggalnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang kategori A akan muncul informasi seperti ini. Nah, untuk yang konfirmasi untuk yang B nanti saya akan jelaskan di kesempatan berikutnya. Di sini misalnya Bapak Ibu sudah muncul atau sudah sesuai waktunya, di sini akan tampil bahwasanya konfirmasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Dan setelah Bapak Ibu konfirmasi, selanjutnya akan masuk pada tampilan seperti ini. Nah, untuk informasi kategori A di sini akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Informasi PPG Daljab 2023. Anda telah memilih bidang studi pendidikan jasmani dan kesehatan sebagai PPG dalam jabatan yang diikuti tahun 2022. Silahkan konfirmasi pendaftaran untuk melanjutkan konfirmasi pendaftaran atau pilih ubah bidang studi untuk mengganti bidang studi program PPG jabatan tahun 2023. Jadi seperti ini. Seandainya Bapak Ibu ingin melanjutkan dengan bidang studi yang lama, maka Bapak Ibu bisa langsung konfirmasi pendaftaran. Nah, bisa klik seperti ini. Akan tapi misalnya Bapak Ibu ingin merubah, jadi ingin merubah mapel yang sebelumnya, misalnya bidang studi agama, kemudian mau diubah bidang studi bahasa Indonesia, maka Bapak Ibu bisa ubah bidang studi yang seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dilihat Bapak Ibu itu masuk kategori A atau B. Seandainya Bapak Ibu masuk kategori B, maksudnya kategori A, maka Bapak Ibu bisa merubah seperti ini. Dan jika Bapak Ibu ingin merubah, maka di sini akan tampil halaman seperti ini. Nah, kita pilih yang panah yang ini. Di sini Bapak Ibu ada bidang studi atau notifikasi bidang studi PPG saat ini adalah pendidikan jasmani. Anda bisa merubah. Nah, ini sudah jelas lengkap dengan perguruan tingginya. Nah, jika Bapak Ibu ingin merubah, maka pilih bidang studi yang di sini. Nah, tinggal pilih bidang studinya, diketikkan Bapak Ibu, misalnya bahasa Indonesia seperti itu, diketikkan, nanti akan muncul dan dipilih. Jadi ini pilihan ya Bapak Ibu. Tinggal dipilih, kemudian Bapak Ibu bisa klik ubah. Dan selanjutnya akan muncul notifikasi seperti ini. Kepada Bapak atau Ibu Fajar Dwi Kurniawan, selamat keikutsertaan Anda dalam proses PPG dalam jabatan 2023 bidang studi pendidikan jasmani kesehatan telah berhasil. Nah, ini yang sudah berubah. Jadi ini nantinya mapel yang sudah berubah. Kami sangat antusias untuk melihat Anda berkembang dan mencapai tujuan Anda melalui program ini. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu bisa tutup di sini. Selanjutnya setelah Bapak Ibu merubah mapel, jadi mapel PPG-nya Bapak Ibu sudah dirubah. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada proses registrasi. Nah, di proses registrasi di sini Bapak Ibu bisa lihat persyaratan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2023. Anda mendapat kesempatan kandidat PPG dalam jabatan tahun 2023. Silakan lengkapi dan ajukan data dalam profil. Sesuai dengan edaran seperti ini, Anda mendapatkan kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Tahapan administrasi, tahapan kedua dimulai pada tanggal 30 Mei. Informasi selengkapnya bisa diakses melalui tautan ini. Nah, pastikan semua persyaratan di sini Bapak Ibu harus centang hijau semua. Nah, seandainya di sini NUPTK masih X atau merah, otomatis Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan. Seperti itu. Misalnya di mana lagi ya? Contohnya juga NIK merah, tidak dapat melanjutkan. Maka urusi terlebih dahulu baik NIK maupun NUPTK yang tidak bercentang hijau di sini. Nah, contoh kasus misalnya Bapak Ibu di sini masih ada yang centang. Nah, contohnya seperti ini. Di sini contohnya NUPTK dan NIK-nya tidak valid, maka tidak bisa untuk melengkapi profil yang ada di sini. Otomatis Bapak Ibu bisa melakukan cek validasi data NIK dan NUPTK. Nah, tinggal dicek saja di sini ya Bapak Ibu. Langsung kita masuk pada tahap berikutnya. Ketika Bapak Ibu di sini sudah lengkap datanya, maka melengkapi profil akan tampil halaman seperti ini. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa melengkapi data yang ada di sini. Pastikan data semua ini sudah lengkap Bapak Ibu. Instansi asal dan semuanya sudah lengkap. Nah, misalnya seperti ini masih ada yang belum dilengkapi. Nah nih, belum dilengkapi diisi, maka Bapak Ibu bisa klik lengkapi di sini.
Pastikan semua data Bapak Ibu lengkapi. Pastikan semua data dilengkapi. Itu saran saya Bapak Ibu. Dan setelah melengkapi data, maka Bapak Ibu bisa masuk pada tahap berikutnya, yaitu Bapak Ibu memindai scan-scan ijazah dan sebagainya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, bukti pendukung yang diperlukan untuk kategori A adalah misalnya pindai scan SK pengangkatan pertama. Di sini adalah berdasarkan data cut-off Dapodik TMT awal sebagai guru, yaitu paling tidak tanggal 2 Januari 2011. Silakan pindai SK pengangkatan pertama memuat awal sesuai TMT 2 Januari 2011. Nah, ini akan muncul secara otomatis. Maka Bapak Ibu bisa klik unggah di sini jika misalnya masih ada kesalahan. Nah, misalnya sudah terdapat atau ingin melihat, Bapak Ibu bisa lihat berkas di sini. Jadi bagi yang belum mengunggah, maka diunggahlah terlebih dahulu. Kemudian pindai scan SK pengangkatan kenaikan pangkat ataupun kenaikan pangkat terakhir. Nah, di sini bisa dilengkapi juga SK pembagian tugas mengajarnya dan juga fakta integritas. Nah, untuk format fakta integritas Bapak Ibu bisa unduh di sini. Dan Bapak Ibu bisa lengkapi. Nantinya setelah Bapak Ibu mengunggah ke semua berkas di sini akan tampil halaman seperti ini. Nah, di sini akan tampil bahwasanya Bapak Ibu biodata dirinya sudah hijau, linearitasnya sudah hijau, bidang studi PPG-nya sudah hijau, dan bukti pendukung yang tadi juga sudah dilengkapi. Maka selanjutnya Bapak Ibu bisa klik ajukan berkas. Pastikan Anda melengkapi semua persyaratan agar dapat dilakukan dengan proses peninjauan berkas. Pastikan itu Bapak Ibu. Dan juga di sini fotonya jangan sampai lupa seperti itu. Nah, selanjutnya ada catatan di sini. Bila ada satu data atau lebih status tidak hijau, maka berkas tidak bisa diajukan. Pastikan seluruh data dan berkas wajib telah diisi. Jadi misalnya di sini ada yang masih merah, maka ajukan berkas tidak akan tampil seperti itu. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu klik ajukan berkas, maka di sini akan tampil notifikasi ajuan data berhasil. Nah, setelah ajuan data berhasil, maka akan tampil di sini berubah. Yang awalnya di sini ajukan berkas akan berubah menjadi berkas diajukan. Anda telah berhasil mengajukan berkas. Selanjutnya silakan dapat ditunggu proses verval oleh petugas verval. Apabila ingin membatalkan pengajuan berkas, Anda dapat mengubah isian dan klik di sini. Pastikan proses ajuan dilakukan hingga selesai, klik ajukan berkas dan status telah berubah menjadi berkas diajukan. Maksudnya di sini yang awalnya ajukan berkas pastikan sudah berubah menjadi berkas diajukan dan tampil notifikasi seperti ini. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu melengkapi dokumen, kemudian hal apa yang harus dilakukan? Yaitu yang dilakukan adalah Bapak Ibu tinggal menunggu. Nah, di sini nantinya akan dilakukan atau tugas selanjutnya adalah dilakukan oleh BPMPP setempat sesuai dengan provinsi masing-masing, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, langkah yang diverval oleh BPMPP tersebut seperti ini. Saya akan kasih bocoran kepada Bapak Ibu semua. Jadi di sini untuk proses verifikasi dan validasi BBGP dan BGP, di sini ini akun dari BBGP Bapak Ibu. Di sini akan masuk pada verval profil, selanjutnya akan masuk pada periksa. Jadi di sini BBGP akan mencari data Bapak Ibu sebelumnya mencari Bapak Ibu. Nah, di sini statusnya kan sama, diajukan seperti yang tadi di akunnya pribadi, nantinya akan masuk pada periksa. Nah, setelah masuk pada periksa, di sini Bapak Ibu ada 3 tombol, yaitu tolak permanen, tolak perbaikan, dan disetujui berdasarkan hasil dari berkas Bapak Ibu semua. Nah, jadi tim dari LPMP atau BBGP akan melihat berkas di sini satu persatu. Oh, ternyata ini sudah benar, contreng. Oh, ini sudah benar, contreng, benar. Maka langsung disetujui. Seandainya masih ada data yang salah, maka BBGP bisa melakukan tolak perbaikan di sini. Yang sehingga nantinya akan tampil di halaman Bapak Ibu untuk melakukan sebuah proses perbaikan. Dan nantinya akan klik simpan di sini. Ini dilakukan oleh BBGP Bapak Ibu. Selanjutnya setelah klik simpan, maka di sini akan tampil seperti ini konfirmasi. Anda yakin atau benar-benar menerima ajuan verval ini? Jika diterima ya Bapak Ibu, kita klik ya. Dan nantinya akan tampil seperti ini, yaitu dengan kata lain sudah diperiksa. Dan di sini keterangannya adalah
bisa dibatalkan juga. Jadi sudah diperiksa, dibatalkan, dan dokumen yang disetujui di sini akan tampil pada monitor bahwasanya satu sudah disetujui, dan tampilan Bapak Ibu juga di sini adalah setuju seperti itu. Nah, mungkin sekian informasi singkat tentang bagaimana langkah Bapak Ibu kategori A untuk mengisi data pada SIM PKB Bapak Ibu semua. Dan saya harapkan pastikan semua data Bapak Ibu itu sudah benar-benar valid dan tidak ada yang buram. Pastikan data tidak ada yang buram sehingga ketika diverifikasi oleh BBGP ataupun BGP itu langsung disetujui Bapak Ibu. Seperti itu tips dari saya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan sebuah inspirasi ataupun pemahaman kembali kepada Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTDIBA Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.